selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Marilah kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini dan untuk semua berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan dan prosedur ibadah, Bapak, Ibu, saudara-saudari silakan menghubungi majelis jemaat melalui Penatua Jimmy Situmorang. Biston Pagi. Biston Pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, waktu jam 5.30 waktu Indonesia Barat, tempat di gereja, dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario. Segenap anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian Rumah Tangga. Kebaktian Rumah Tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Irwan Tandri, tempat di gereja dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario. Liturgos Ibu Heni Huta Barat. Anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau Jumat pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Kami mengajak segenap anggota jemaat dan simpatisan yang mempunyai kerinduan melayani di Komisi Anak untuk bergabung menjadi guru sekolah minggu. Rapat Panitia Bulan Keluarga. Rapat Panitia Bulan Keluarga 2023 dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2023, waktu setelah kebaktian di tempat di gereja. Kami mengundang seluruh panitia Bulan Keluarga hadir dalam rapat tersebut. Kebaktian Peneguhan Pendeta. Majelis Jemaat GKI Kota Wisata akan menyelenggarakan kebaktian peneguhan pendeta atas diri Pendeta Deborah Reselina S. Simajuntak dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Kota Wisata yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 17 WIB, tempat di Aula Lantai 4 TKK Penabur Kota Wisata. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini berjalan dengan baik dan lancar. Persekutuan Dewasa. Persekutuan Dewasa akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam, tempat kediaman Ibu Lina D. Sinaga, dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario, liturgosnya Ibu Mesia Tobing. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kegiatan tersebut. PPG 1 Klasis GKI Klasis Bandung. Pembinaan Pejabat Gerejawi atau PPG pertama klasikal GKI Klasis Bandung akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 waktu jam 7.30 sampai jam 16 WIB, tempat ruang ibadah umum GKI Guntur, Jalan Guntur nomor 13 Bandung. Seluruh penatua diundang hadir dalam kegiatan PPG 1 Klasis tersebut. Panitia Nominasi. Sehubungan dengan akan diadakannya pemilihan penatua periode 2024-2027, Majelis Jemaat telah membentuk panitia nominasi dengan susunan sebagai berikut. Ketua Penatua Yuliati, Sekretaris Penatua Jenny, anggota Penatua Yosafat Prasanda Hanario, Penatua Jaruma Sialagan, Penatua Marulop Sianturi, Penatua Kristianto, Penatua Mestiar Sinaga, Penatua Kristin Storus, Penasehat Pendeta Yosafat Simatupang. Anggaran dan persembahan bulan keluarga 2023. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa anggaran bulan keluarga tahun 2023 dianggarkan sebesar 2.500.000. Minggu ini Majelis Jemaat akan membagikan amplop persembahan bulan keluarga 2023 tersebut. Kami mengharapkan partisipasi segenap anggota jemaat dan simpatisan dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Perjamuan Kudus. Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dalam kebaktian Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang akan menerima sakramen Perjamuan Kudus diharapkan agar mempersiapkan diri. Kebaktian Padang.
Dalam rangka Bulan Keluarga 2023, Panitia Bulan Keluarga tahun 2023 mengajak segenap anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut serta dalam kebaktian Padang yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 tujuan Ancol atau Pantai Marina. Adapun biaya yang dikenakan dalam mengikuti kegiatan sebesar 110.000 per orang, itu berupa transport dan tiket. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Mariawati atau Ibu Acin. Batas waktu pendaftaran dan pelunasan biaya tanggal 14 Oktober 2023. Biaya dapat diangsur setiap hari Minggu. Sekian warta jemaat hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Damai Tuhan beserta kita sekalian. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema kebaktian minggu ini adalah hidup dalam pola pikir Allah, yang akan mengajak kita untuk dapat memahami dan mengikuti pola pikir Allah, sehingga kehidupan kita akan menjadi semakin lebih baik. Yesus Tuhanku,
hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih berat, kasih-Ku padamu semakin besar. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Itulah selalu tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitar-Mu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari demi hari dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus dengan segala kebenarannya, dan tolonglah kami dengan segala kemurahan-Mu, supaya kami beroleh terang dan kekuatan dari firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Kristus, sahabat dan firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau, sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 26 secara berbahasa. Karena aku
Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat ke-9 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Izinkanlah saya untuk nanti membacakannya dalam Alkitab terjemahan baru 2 ya. Sama saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya silahkan dibawa, tidak apa-apa. Jika masih ada yang tahu kenapa kok Alkitab harus diterjemahkan ulang ya. Hari ini di GKI Sudirman ada pembinaan tentang itu. Jadi di YouTube bisa disaksikan nanti setelah selesai di rumah ya, jangan sekarang. Oke, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudari, rekan-rekan, adik-adik, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, tema kita hari ini adalah hidup dalam pola pikir Allah. Ya. Berbicara tentang pola pikir, setujukah saudara bahwa setiap orang bisa memiliki pola pikir yang berbeda-beda? Setuju? Pertanyaannya adalah, mengapa pola pikir manusia bisa berbeda-beda? Ya. Mengapa pola pikir manusia kita ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya? Ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat gambar ini. Ya, gambar siapakah itu dan apa yang akan saudara lakukan kepada orang itu? Siapakah itu dan apa yang akan saudara lakukan pada orang itu? Siapa? Anak kecil? Anak kecil apa gendernya? Laki-laki? Perempuan? Gadis perempuan, ada yang melihat? Gadis perempuan ada? Ada ya. Ada lagi yang menemukan gambar yang lain? Nenek-nenek. Ada yang lihat gambar nenek-nenek? Ada yang bingung yang mana nih nenek-nenek. Kayaknya gambarnya gadis cantik. Ada gambar nenek sihir katanya. Ya. Ada yang lihat nenek-nenek? Kalau nenek-nenek itu mulutnya yang di leher ya. Kalau gadis-gadis yang cantik itu yang jadi apanya ya? Yang jadi matanya itu jadi telinganya ya. Ya, hidungnya. Kelihatan semua ya? Ada yang mengatakan oh nenek-nenek lampir ya. Ya betul lah, ya boleh. Tapi ada juga yang mengatakan ini gadis ya, gadis cantik begitu ya. Apa yang akan saudara lakukan kepada nenek-nenek? Ya mungkin biasanya akan bantu nyebrang jalan, bantu jalan gitu ya. Tapi akan berbeda lagi ketika saudara melihat itu sebagai gadis yang cantik ya. Wah, cocok jadi istriku misalnya, gebetanku, jadi pacarku misalnya gitu ya. Jadi ibu dari anak-anakku misalnya. Akan berbeda ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa pola pikir manusia bisa berbeda-beda ya? Karena setiap manusia memiliki sudut pandang dan paradigma yang berbeda-beda dalam melihat sebuah situasi ya. Sudut pandang paradigma itu akan menentukan pola pikir kita ya, dan pola pikir kita akan menentukan bagaimana kita bertindak ya. Kalau gadis ya, oh gadis gimana nih dipikir. Setelah itu saya akan itu. Nah, jika tema kita hari ini adalah hidup dalam pola pikir Allah, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah pola pikir Allah itu yang seperti apa? Apa yang membedakan dengan pola pikir manusia pada umumnya, begitu ya? Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat hidup di dalam pola pikir Allah itu, ya? Dan kita akan menemukan jawabannya di dalam bacaan leksionari yang sudah kita baca tadi, ya. Bacaan leksionari adalah bacaan 4 bacaan, ya. Ada yang 1 bacaan, tapi kita menggunakan 4 bacaan. Di dalam bacaan Injil tadi kita melihat bahwa setelah Tuhan Yesus berdialog bersama dengan murid, Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, ya. Sebab di sanalah ia kelak akan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, ya, dari ulama Yahudi. Yesus akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Di sini saya muncul pertanyaan,
mengapa tua-tua Yahudi, ulama Yahudi ini melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus. Ya. Apakah Tuhan Yesus melakukan kejahatan sehingga ia harus menanggung penderitaan? Bukankah kalau kita melihat di dalam karya dan pelayanan Tuhan Yesus itu bukan kejahatan yang dilakukan, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, memulihkan orang yang psikologisnya sakit, ya, Tuhan membangkitkan orang mati, memberkati banyak orang, ya. Itu di dalam pola pikir Tuhan Yesus sendiri, ya, menghadirkan kasih di dalamnya. Tetapi pola pikir para ulama Yahudi ini berbeda, ya. Jika Tuhan Yesus ingin menghadirkan kasih bagi banyak orang, bagi mereka kehadiran Tuhan Yesus itu malah menjadi ancaman bagi mereka, ya. Mengancam posisi mereka sebagai ulama atau tokoh politis waktu itu, ya. Tuhan Yesus bukan dianggap sebagai sahabat, rekan pelayanan, tetapi malah dianggap sebagai musuh, ya. Inilah yang kemudian menguasai pikiran mereka. Ya, namanya juga manusia, ya. Kalau di dalam pikiran mereka sudah menganggap orang lain sebagai musuh, maka apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pasti salah. Ya. Di dalam pikiran dan tindakan mereka akan selalu mencari gimana caranya menyingkirkan Tuhan Yesus. Dan itulah kan yang kita lihat di dalam perjalanan Paskah, ya. Di dalam tragedi jalan penderitaan itu, cari-cari masalah agar Tuhan Yesus itu bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Tetapi yang menarik adalah ketika kata Tuhan Yesus ini terbukti, ya, mereka memberikan penderitaan yang hebat kepada Tuhan Yesus itu, sampai Tuhan Yesus menutup mata, ya. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun membalas perbuatan mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Padahal pola pikir umumnya, ya, tidak seperti itu, ya. Ketika saudara dilukai, ya balas lukai. Jika saudara dijahati, ya jahati balik, ya. Kalau saudara dicubit, ya dibalas cubit. Impas, adil. Tetapi kita melihat pola pikir Tuhan Yesus yang berbeda, ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus akan meninggal, Tuhan Yesus juga mengatakan, awas nanti aku bales setimpal dengan perlakuanmu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Mengapa Tuhan Yesus milih mengampuni? Karena Tuhan Yesus tahu, ya, ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan tidak akan pernah selesai. Rantai lingkaran setan ini gak akan terputus jika kejahatan akan selalu dibalas dengan kejahatan. Oleh karena itu, ya, kejahatan itu bukan dibalas dengan kejahatan, tetapi dengan pengampunan. Nah, Rasul Paulus tadi di dalam surat Roma menunjukkan sesuatu yang lebih konkret tentang bagaimana melawan kejahatan bukan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan. Konteks jemaat Roma pada saat itu mereka sedang berada di dalam tekanan orang Yahudi dan orang Yunani, ya. Mereka dianggap sebagai musuh, ya, dianggap seteru, ya. Tetapi Paulus mengatakan, ya, menasihatkan kepada mereka, ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Soal pembalasan itu bukan hak kita, ya, itu Tuhan yang punya hak untuk itu. Kalau di Jawa tuh bilangnya, ya Gusti mboten sare, Tuhan gak tidur, ya. Bahkan Rasul Paulus menasihatkan, jika seterumu, jika musuhmu lapar, belilah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukankah kehidupan kita akan menjadi lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan ketika kita hidup saling mengasihi daripada hidup dalam permusuhan satu dengan yang lain.
Itu baru satu bagaimana kita melihat perbedaan antara pola pikir Allah dan pola pikir manusia. Kita harus menyadari bahwa hidup di dalam pola pikir Allah itu tidak mudah. Ya. Manusia lebih senang menggunakan pola pikirnya sendiri. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus ketika ia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan menderita dan mati di Yerusalem. Ia langsung membawa Yesus ke samping menegur, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan apa respon Tuhan? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi manusia. Apa yang dipikirkan oleh Petrus? Padahal jika kita ingat minggu lalu, ya, Tuhan Yesus memuji Petrus, engkau adalah batu karang, ya, yang berbahagia. Tetapi sekarang dia dihardik dengan sebutan iblis. Ya. Padahal kalau kita berpikir, kita menggunakan sudut pandangnya Petrus, baik sekali loh. Dia tahu Tuhan Yesus akan menderita, dia akan mencoba untuk jangan sampai terjadi. Baik sekali pikiran itu. Tetapi bukan itulah yang menjadi pola pikir Petrus sesungguhnya. Petrus dan kebanyakan orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa seorang Mesias, ya, seorang juru selamat adalah pemimpin yang hebat dalam politik, militer, agama, sosok yang tak terkalahkan. Sang Mesias bisa membantai semua lawannya serta menimbulkan penderitaan baru, ya, pembalasan dendam orang Yahudi ini. Dengan demikian, ketika Tuhan Yesus mengatakan aku harus menderita, aku harus mati, gambaran ini jelas tidak cocok dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus. Mesias kok kalah, Mesias kok takluk, katanya anak Allah yang hidup kok menderita dan mati. Inilah sebenarnya yang menjadi pemikiran Petrus, tidak lengkap dan utuh. Dan apa yang terjadi ketika orang Romawi tahu bahwa Petrus menganggap Yesus sebagai sosok yang besar yang tak terkalahkan tadi, ya. Jelas mereka akan ditangkap sebagai pemberontak. Ya. Oleh karena itu Tuhan berhenti hanya pada kematian, tidak. Pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Itulah kemenangan dan kemuliaan yang sejati. Dan ketika Tuhan Yesus menghardik Petrus dengan mengatakan iblis, bukan berarti ia membencinya, tetapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihinya. Tuhan Yesus ingin menempatkan Petrus berada pada posisi yang benar, ya. Hipage opisumu satana, ke belakangku setan, ya. Sebab Petrus menghalangi jalan Yesus ke Yerusalem. Ia dihardik untuk berada di belakangnya. Memang seharusnya muridlah yang demikian.
Ia harus sadar akan posisinya dia di mana, ya. Di belakang, bukan di depan, apalagi menjadi batu sandungan. Ia mengingatkan Petrus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa artinya menyangkal diri? Ya. Menyangkal diri berarti bahwa seorang pengikut Yesus tidak boleh menjalani hidup dengan berpusat pada diri sendiri, tetapi harus ada di belakang, ya. Mengubur dalam ambisi dan nafsunya. Ia harus melupakan dirinya, dan ia harus hidup dalam pola pikir Allah. Tapi realitanya kan hidup seperti demikian bukan sesuatu yang gampang, susah. Kadang yang sering terjadi dalam kehidupan kita bukan kita di belakang, tetapi kita di depan sang guru, di depan sang juru selamat. Hidup kita bukan mengikuti pola pikir Allah, tetapi kita pengen Tuhan yang mengikuti pola pikir kita. Ya. Saya yang di depan, Tuhan yang di belakang. Ya. Pokoknya, ya, aku mau ini, aku mau itu, Tuhan harus sesuai dengan keinginan saya. Pokoknya. Ya. Kalau enggak, aku ngambek loh, aku pergi loh. Tentu seorang yang hidup di dalam pola pikir Allah jelas tidak demikian. Ya. Ia tidak akan mengatakan, Tuhan berikan apa yang aku inginkan, pokoknya semuanya berikan kepada saya. Tetapi orang yang berpikir dalam pola pikir Allah akan mengatakan, Tuhan berikan kepada saya apa yang terbaik yang menurut Tuhan. Walaupun nanti itu berbeda, ya, tapi bahwa kita percaya bahwa apa yang diberikan itu menuntun saya, ya, bukan kepada binasaan tetapi keselamatan dan hidup yang lebih baik. Selain menyangkal diri, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa siapa yang mau mengikut Yesus itu harus mau memikul salib. Ya. Memikul salib dalam hal ini bukan berarti kita harus membawa satu salib, apalagi sebesar yang Tuhan Yesus bawa. Ya. Tuhan Yesus tidak meminta salib dirinya untuk dipikul oleh pengikutnya. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa seorang pengikut Yesus tidak boleh melarikan diri ketika hidupnya menderita sebagai murid Kristus. Ya. Bahwa penderitaan ini adalah ujian yang paling berat yang dimiliki oleh seorang murid. Apakah dia akan mundur, pergi meninggalkan gurunya, atau ia akan tetap setia? Lah Nabi Yeremia, saudara-saudara, itu adalah salah satu contoh orang yang setia bahkan ketika ia menderita. Ya. Sebagai seorang nabi, Yeremia melakukan tugas kenabiannya dengan baik. Ia melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Ya. Yeremia juga adalah orang yang taat, orang yang saleh. Bahkan tadi dikatakan ia menjadikan firman Tuhan sebagai kegirangan dan sukacita. Ia juga menjaga kesehariannya. Ia tidak duduk-duduk beria-ria dalam senda gurau seperti orang-orang yang lainnya. Bahkan di dalam Pemazmur yang sama dengan itu, ia hidup tidak seperti orang fasik, bahkan ia menjauhi mereka. Ya. Namun permasalahannya di sini, ya. Kesetiaan dan kesalehannya sebagai orang beriman justru membuat ia berada dalam derita dan kesusahan. Pada ayat 10 tadi dikatakan begitu malang dan nelangsanya hidupnya. Bahkan beberapa penafsir melihat bahwa Yeremia ini sedang mengeluh sebenarnya. Di ayat yang 18 dikatakan, sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Sebuah keluhan, aku udah baik kok, aku udah hidup tulus kok, aku udah taat kok, aku udah setia kok malah aku menderita. Gimana sih ini? Tetapi menariknya Tuhan tidak murka ketika Yeremia menyatakan apa yang ia rasakan. Tuhan justru menguatkan kembali semangatnya agar ia tidak pundung,
agar dia tetap setia menjadi nabi. Dan janji Tuhan, engkau akan kujadikan seperti benteng perunggu. Mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan dapat mengalahkan engkau. Sebab aku, Tuhan, akan menyertaimu dan melindungi dan menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita lihat di awal tadi tentang sudut pandang, pola pikir, paradigma. Sudut pandang kita semua dalam melihat sesuatu akan mempengaruhi pola pikir kita, dan pola pikir kita akan mempengaruhi bagaimana kita akan bertindak, bersikap. Melalui bacaan tadi kita diajak bahwa sebagai orang beriman, dalam hal ini orang Kristen, maka pola pikir yang harus dipakai adalah pola pikir Allah. Sehingga dalam kita memandang sesuatu, dalam kita bersikap sesuatu, ya seperti Allah. Tetapi tadi kita juga diingatkan, ya, bahwa hidup dalam pola pikir Allah itu tidak mudah. Musuh terberat bukan orang lain, tetapi ada pada diri sendiri. Ya. Ketika kita harus mau menyangkal diri, melawan ego kita, mau berjalan di belakang Tuhan. Ketika kita mau memikul salib yang acap kali sangat berat. Ya. Dari situ kita belajar bahwa benar, ya, Tuhan tidak berjanji bahwa mengikut Yesus berarti jalan selalu rata, langit selalu biru, jadi kayak lagu, ya. Seperti apa yang dialami oleh Yeremia. Tetapi mari kita pegang juga janji Tuhan kepada Yeremia tadi, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Peganglah bahwa mungkin akan banyak orang yang memerangi kita, akan banyak orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi janji Tuhan tadi adalah bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita terus berpegang pada janji Allah yang menyertai dan melindungi kita. Jadi tugas kita adalah marilah terus berjalan dalam pola pikir Allah untuk menghadirkan kasih dan keselamatan bagi dunia. Hingga kapan? Hingga akhir hidup kita. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama masuki doa syafaat. Ya Bapa, kembali kami datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami kembali diingatkan untuk hidup dalam pola pikir Allah, memandang dan bersikap seperti Allah. Jelas tidak mudah, sebab kami harus melawan diri kami sendiri, dan kami berkomitmen untuk mau menyangkal diri, memikul salib yang amat berat. Sebab kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyertai dan melindungi kami hingga akhir.
Tuhan, pada saat ini kami juga akan bersama-sama menyatakan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Secara khusus ketika tahun depan kami akan merayakan pesta demokrasi. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan menyertai para pemimpin kami semuanya yang akan turut terlibat di dalamnya. Sehingga setiap siapapun yang boleh terpilih, itulah yang akan memimpin bangsa kami, membawa bangsa kami kepada kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu GKI Pamanukan di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanannya. Tuhan memberkati setiap penatua yang Tuhan panggil untuk melayani jemaat-Mu, setiap badan pelayanan dan segenap karyawan yang ada. Kiranya setiap pelayanan kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi jemaat dan sesama kami. Kami juga berdoa bagi segenap keluarga serta bagi anak-anak dan orang tua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon Tuhan berkati sehingga setiap anggota keluarga dapat hidup dalam kebersamaan yang baik, kesetiaan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga bersyukur atas saudara dan anggota jemaat yang berulang tahun. Kami mengingat saudara Sopar Gelumban Toruan, saudara Bima S, saudari Ferawati, Ibu Lim Lanteng, Ibu Berti Manihuruk, saudara Iwan Setiawan, saudari Debbie Mariana, saudari Anabel Syahaan, saudara Ermani Huruk, saudara Teresia Siregar, saudari Natalia Wijaya, saudara Mateo Setiadi, saudara Liani, Ibu Nurbayani Tampu Bolon, saudara Jovan Alexis, saudari Berli Junaidi, Ibu Tasina, Bapak Iskandar, Ibu Flora Panjaitan, dan setiap orang yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan, kami bersama-sama mohon agar Tuhan berikan setiap kami ketenangan hati dan pikiran di tengah segala pergumulan yang terus atau sedang kami hadapi. Semoga dengan ketenangan itu kami menyadari Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Tolong bimbing kami untuk terus bertumbuh dalam iman dan kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih atas semua berkat yang Kau telah berikan kepada kami selama 1 tahun yang lalu, dan berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami yang sedang sakit atau yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan. Kami mengingat Ibu Yuliana, Ibu Sundari, Ibu Berti Manihuruk, dan setiap orang yang tidak dapatkan kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama untuk menguatkan iman dan hati mereka, untuk terus memiliki pengharapan di tengah rasa sakit, di tengah kelemahan fisik, ataupun di tengah rasa ketakutan yang saat ini dialami. Terima kasih untuk keluarga yang penuh kasih menjaga dan merawat mereka. Terima kasih untuk dokter, perawat, obat, dan apapun yang kami konsumsi. Tolong Tuhan berkati agar semua itu boleh menolong di dalam proses pemulihannya. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami menyadari masih ada banyak pergumulan pribadi kami, lebih berlepas pribadi. Tapi kami percaya Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Doa syafaat ini Tuhan kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon perhatiannya sebentar. Laporan keuangan diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan sesuai dengan hasil PMJ pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Bersama ini kami sampaikan laporan keuangan GKI Pamanukan
Juli 2023 sebagai berikut. Saldo awal kita pada posisi di awal September ini adalah di awal Agustus minus Rp61.692.581. Pemasukan pada posisi Agustus 30.037.500. Pengeluaran 37.393.612. Sehingga saldo akhir kita sampai posisi di Agustus masih defisit Rp69.048.693. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berherskan kekudusan. Diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Persembahan kita dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, buat berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa buat usaha, buat pekerjaan, bahkan juga untuk penghidupan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, persembahan yang telah terkumpul hari ini Tuhan, berkatilah ini Tuhan, untuk boleh dipakai Tuhan untuk pelayanan di GKI Pamanukan. Tuhan, kami juga menyadari Tuhan saat ini di GKI Pamanukan ini Tuhan, posisi keuangan kami saat ini defisit Tuhan. Mari Tuhan Kau buka jalan bagi kami Bapa, berikan hati yang mau kami untuk berbagi lagi Bapa, untuk boleh memberikan yang kami punya Bapa, supaya kami boleh menutupi defisit yang terjadi di GKI Pamanukan ini Bapa. Dan boleh Tuhan setiap komisi yang telah membuatkan rencananya di tahun 2023 ini boleh terrealisasi dengan baik, dengan tercukupnya anggaran di GKI Pamanukan ini. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hidup dan permohonan persembahan kami, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teduh, akan melindungimu tetap teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.